Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah mendistribusikan logistik pemilu ke pulau terluar, seperti Mandangin, Kabupaten Sampang. Sementara di Pamekasan, KPU mendahulukan 13 kecamatan karena dianggap terjauh dan sulit dijangkau. Pendistribusian awal logistik pemilu di Kabupaten Sampang oleh KPU dilakukan di Mandangin yang merupakan pulau terluar. Meski luasnya hanya 1.560 meter persegi, namun jumlah daftar pemilih tetap mencapai 13.505 orang. KPUD menyewa 2 kapal laut untuk mengirim logistik dengan dikawal ketat 10 polisi, Brimob, serta Polair guna memastikan logistik tiba dengan aman. Hari ini kami mengirim logistik, mendistribusikan logistik pemilu kota dan Kediri serta perlengkapan lainnya ke Desa Kepulauan Mandangin. Desa Kepulauan Mandangin kurang lebih perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Mudah-mudahan pelaksanaan di Pulau Mandangin, khususnya di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pemilu bisa aman dan damai dan lancar. Mohon doa restunya seluruh masyarakat Kabupaten Sampang agar tetap menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif. Sementara di Pamekasan, Komisi Pemilihan Umum Daerah mendahulukan pengiriman logistik di 13 kecamatan karena dianggap terjauh, terluar, dan sulit dijangkau melalui 2 tahap. Tahap pertama dikirim di Kecamatan Palengan, Propo, dan Kecamatan Batu Marmar, Waru, serta Kecamatan Pasean. Tahap kedua di Kecamatan Pamekasan, Telanakan, Kadur, Pengantenan, Pakong, Galis, Larangan, dan Pademawu. Total logistik pemilu 2024 yang didistribusikan sebanyak 12.240 kotak suara dan 9.792 bilik suara. Logistik pemilu kami kirim ke 13 kecamatan. Kemudian tanggal 12 Februari besok dari PPK 13 kecamatan ini logistik akan bergeser ke PPS. Tanggal 13 Februari dari PPS akan didistribusikan ke masing-masing PPS. Proses distribusi logistik pemilu 2024 ini akan kembali didistribusikan secara serentak menuju PPS di tiap desa pada Senin 12 Februari 2024 dengan pengawalan ketat anggota polisi. Salina Wali dan Faturosi melaporkan dari Sampang dan Pamekasan. Saudara, berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama agar pelaksanaan pemilu berlangsung tertib dan damai. Seperti yang dilakukan umat lintas agama berdoa bersama di Klenteng. Sementara di Surabaya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar seruan damai pemilu tanpa provokasi di Taman Makam Pahlawan. Perayaan Imlek di Klenteng Pailinsan di Desa Glagah Weru, Kecamatan Panti, Jember terasa berbeda dibanding tahun sebelumnya. Selain umat Tridharma, puluhan penganut lintas agama mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha hingga aliran kepercayaan ikut hadir perayaan Tahun Baru umat Tionghoa. Kehadiran umat lintas agama ini untuk menggelar doa bersama agar pemilihan umum presiden berjalan lancar dan damai sehingga kebinekaan Indonesia tetap terjaga. Serta berharap presiden terpilih nanti bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Siapapun pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat, biarlah itu menjadi pemimpin kita semua dan kita kembali hidup rukun yang tadinya kita beda pendapat, beda pilihan, kembali kita bersatu lagi, kita menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, supaya kita sungguh-sungguh tidak lagi terjebak pada perbedaan pilihan, tapi kita sama-sama menatap satu Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai. Sementara itu di Surabaya, puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Jawa Timur menggelar seruan damai kebangsaan pemilu tanpa provokasi di halaman Taman Makam Pahlawan di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan di tengah memanasnya situasi politik jelang pemungutan suara. Ya,
kami melihat kondisi dinamika politik hari ini itu menjadi hal yang biasa di dalam negara demokrasi. Tentu ini menjadi sehat bagi kita apabila banyak pihak yang mencoba menyampaikan sikapnya di kampus masing-masing. Tapi kami mengingatkan bahwa mengkritisi, menyampaikan pesan, saran, dan sebagainya itu biasa dalam negara demokrasi. Mahasiswa juga mengajak seluruh anak bangsa, terutama kaum milenial dan Gen Z untuk ikut berperan aktif datang ke TPS menyalurkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari esok. Tommy Iskandar dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Jember dan Surabaya. Saudara, gudang penyimpanan karton di kawasan Pergudangan Sidoarjo ludes terbakar. Banyaknya barang mudah terbakar menyebabkan api cepat melahap seisi gudang serta 2 kendaraan operasional perusahaan. Kebakaran hebat ini melahap gudang penyimpanan karton siap jual di kawasan Pergudangan Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Seluruh isi gudang ludes terbakar, termasuk 2 kendaraan operasional perusahaan. 9 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tim pemadam kebakaran yang turun ke lokasi dibantu dengan warga baru dapat memadamkan api setelah 3 jam proses pemadaman. Objek apa yang terbakar ini, Komandan? Kardus. Ini tempat penyimpanan atau pabrik? Pergudangan. Pergudangan ya, oke. Berapa unit mobil damkar yang diturunkan, Komandan? 9 ya. Terus kesulitannya apa tadi? Kesulitan tidak ada. Tinggal untuk pengambilan air sangat jauh. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kali ini, namun kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi hutan terlibat kejar-kejaran dengan mobil pencuri kayu jati di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.